Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'atu sittuna daqiqah. Ad-daqiqah law surifat ila qiraati suratul ikhlas qul huwallahu ahad la quri'a minha 15 marrah takriban. Kullu thalathi thawabuha mithlu qiraatil Qur'an kullih. Fakam tafutu min daqaiq wa sa'at wa ayyam wa layal wa ashhur wa sanawat. Faya mu'minin bitasjilil malaikatil kiram kaifa tardun bitasjilin ma la yanfa'u yawmal hisab. Bal kaifa tarduna bitasjili limujibatil hizzi wan nari wa jami'u amarikum wa ma fiha min khair wa syarr wa yaqadhah wa naum wa harakah wa sukun qad hawaha kitab. Wa wudi al-kitab fadarul mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Iya. 1 menit seandainya digunakan untuk membaca suratul ikhlas bisa 15 kali, bahkan bisa lebih. Kemarin hitungan sampai berapa? 17. Iya. Pastinya bacanya bacaan cepat. Kalau bacaan lambat ya bacaannya kayak kempek ya. Ya. Insyaallah. Kemarin saya diundang di Pondok Pesantren Kempek. Wallah, top banget. Ngadepin kiai-kiai. Padahal saya Fatihah menurut mereka saja salah semua. Suruh ngajar, lucu banget. Bismillahir. Itu saya nggak bisa itu tuh. Ya Allah, susah banget saya bilang. Ya. Yeah. Jadi bacaannya bacaan cepat pastinya. Ya. Yeah. Kullu thalathin thawabuha mithlu qiraatil Qur'an kullih. Setiap 3 daripada al-ikhlas ini pahalanya seperti membaca Quran. Ya. Jadi kalau seandainya kita bisa membaca 15, berarti kita menghatamkan berapa? 5. Allah. Setiap 1 menit. Anda, antum yang berada di pondok ini, ya, berapa banyak tertinggal daripada menit-menit, jam-jam, hari-hari, malam-malam, bulan-bulan dan tahun-tahun. Iya. Faya mu'min bitasjilil malaikatil kiram kaifa tardana bitasjil ma la yanfa'u yaumal hisab. Hei orang mukmin, kalian nih orang mukmin, kalian ini kan dicatat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kamu itu ridha dengan catatan yang tidak ada manfaat pada hari hisab nanti? Iya. Bahkan bagaimana kamu ridha dengan catatan yang menyebabkan kehinaan juga neraka di dalam semua umur-umur kalian? Iya. Karena apa yang dilakukan dari khair, syar, yaqadhah, naum, harakah, sukun, itu semuanya tertulis di dalam catatannya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum pernah mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya, tetangga. Maka tetangga yang paling dekat itu 2 malaikat nih. Raqib dan Atid. Kalau tetangga yang ada di sini ketika kita jauh tidak lagi menjadi tetangga, udah jauh sih. Tetapi 2 malaikat ini kemanapun kita pergi pasti akan terus menemani kita. Itu yang harus kita muliakan lebih. Memuliakannya pastinya enggak disuguhin minuman, ya. Tetapi memuliakan mereka itu dengan menjauhi daripada kemaksiatan. Ya, untungnya mereka itu, ya, tidak meninggalkan kita. Sebetulnya kalau seandainya
mendapatkan izin, mungkin sudah kabur ketika kita maksiat, karena baunya orang maksiat itu kan Masya Allah banget tuh. Ya, malaikat-malaikat itu benar-benar nahan banget. Mungkin kalau diizinin nempeleng kita, oh bakal ditempeleng kita tuh sama malaikat Raqib dan Atid. Tetapi beliau adalah malaikat yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa wudi al-kitab fatarul mujrimin musyfikina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Ini kan di surat apa? Kahfi. Ketika kitab itu diletakkan, kemudian orang-orang yang berdosa itu mujrimin, musyfikin, mereka dalam keadaan takut. Ya, kenapa? Karena melihat apa yang ada di dalam kitab itu, sehingga mereka itu mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh celaka katanya, kitab apa ini? Ya, tidak ada perkara kecil besar kecuali tertulis di dalamnya. Ya Allah, nanti kita akan mendapati kitab itu. Segala apa yang kita lakukan semuanya tertulis rapi. Beruntung bagi orang yang melihat catatannya, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya insyaallah tertulis, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tuhal amin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana? Fatihah khususan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hassani wa ila Sayyidina Imam Habar Kutub Abdul Qadir bin Ahmad Fikir Sayyid Kutub Abdul Qadir bin Ahmad Fikir. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Ya. Faqad kana mutahattiman ala bani Israil al-qisas hatta fil khata'. Walam takun fihi ad-diyah fi nafsin aw jurhin kama jaa fi sahih. Qisas, ya, itu tempo dulu walaupun keliru sekalipun tetap ada qisas. Walaupun tidak disengaja tetap ada qisas. Kalau disengaja udah jelas banget. Wajib waqad kana mutahatiman di sini ala Bani Israil, ya, kepada orang Bani Israil itu al-qisasu hatta fil khata', walaupun di saat keliru, karena tidak ada diyah, ya, baik fin nafas atau juruh, jiwa atau juga luka, sebagaimana di dalam kitab Sahih. Wa huwa ma'na qaulihi ta'ala wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami telah wajibkan kepada mereka Bani Israel fiha di dalam kitab Taurat anna nafsa bin nafsi, sesungguhnya an-nafas bin nafas. Ya. Fa khaffafa an hadhihi al-ummah bi masyru'iyyati ad-diyah badalan 'anil qatl liman 'afa minal awliya'i bi qoulihi ta'ala li hadhihi al-ummah kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Ya, untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beda, ya. Ada badal daripada gatal tadi, ada pengganti daripada gatal tadi, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang memang dimaafkan oleh keluarganya, oleh walinya.
Kalau memang keluarganya memaafkan, selesai. Ya, tinggal memberikan diyah saja, tebusan. Diwajibkan kepada kalian al-qisas fil qatla, di dalam pembunuhan, al-hur bil hur. Ya, orang yang merdeka dengan merdeka, abad bil abad, untha bil untha. Maka siapa yang dimaafkan oleh keluarganya atau saudaranya, ya harus mengikuti dengan kebaikan itu. Sedangkan al-qatil tadi harus membayar, ya, dengan kebagusan-kebagusan. Artinya harus melaksanakan yang memang tebusannya harus dibayar berapa, ketentuannya ya harus dilaksanakan. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Ini adalah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Kemudian yang keempat adalah qatlun nafsi bit taubah. Ya. Zaman sekarang enak banget ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal tobat selesai. Ya, tetapi tobatnya yang bagaimana nih? Taubat yang nasuha lah misalnya, tetapi sangat sulit banget ini taubat-taubat yang model begini nih. Wadzalika annahum lamma abadul ijil bayyana lahum Musa alaihi assalam tariqat taubati ba'dal azmi 'alaiha. Iya. Dulu ketika Bani Israel ini menyembah ijil, ijil ini sapi yang terbikin dari emas yang dibikin oleh si siapa? Musa As-Samiri. Ya, antum kalau punya anak nanti kasih nama Musa As-Samiri. Keren banget itu. Musa As-Samiri ini dididik sama Sayyiduna Jibril, tetapi jadi penjahat loh. Sedangkan Sayyiduna Musa bin Imran dididik oleh Fir'aun tapi jadi nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua orang baik punya anak baik, walaupun kebanyakan kalau orang baik anaknya jadi baik itu aktsar, banyakan. Ya karena dari mulai nikah sudah ada niat yang baik, ketika mau berhubungan saja niat yang baik, doanya juga enggak berhenti-berhenti. Ketika punya anak dididik dengan pendidikan yang baik, ya pasti menjadi anak yang soleh. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak itu kan terlahir dalam keadaan fitrah suci. Abahnya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan Nasrani, Majusi, menjadikan pecinta ini, pecinta itu, abahnya, ibunya, apalagi ibu, madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Musa menjelaskan bagaimana jalan taubatnya ba'dal azm, ya, 'alaiha, setelah ada keinginan untuk taubat itu tersebut. Wa huwa ayyaqtulal bari minhum al mujrim, ya, membunuh orang yang tidak menyembah ijil tadi, orang yang menyembah. Ya, jadi bukan membunuhnya itu futubu ila barikum faqtulu anfusakum, itu bukan membunuh diri sendiri, enggak, tetapi orang yang tidak melakukannya, ya, itu membunuh yang melakukan. Ya, saat itu kebingungan mereka tuh, karena yang akan dibunuh ini adalah keluarganya sendiri, tetapi ini perintah dari Allah, bunuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan tuh, awan gelap semuanya. Berapa yang terbunuh saat itu? Sampai 70.000 dari Bani Israel yang terbunuh saat itu. Artinya memang bukan sedikit yang menyembah ijil itu. Ya, ijil setiap zaman itu ada. Kalau ijilnya umat Nabi SAW adalah dunia, ya, dinar dan dirham itu adalah ijil sekarang. Sayati 'alan nasi zamanun kanu ya'buduna butunahum wa syahwatihim wa yal'abuna bidzikrillah. Memang orang-orang sekarang ya menyembahnya itu menyembah kepada dunia, dan dunia menyembah kepada perempuan-perempuan. Ya. Jadi mereka-mereka yang membunuh tadi adalah orang yang tidak melakukan. Wah, Sayyidina Musa sedih tuh, karena umatnya banyak yang mati saat itu.
Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada Sayyidina Musa bahwa orang-orang yang meninggal tadi sudah berada di dalam sorga, sehingga Sayyidina Musa pun menjadi tenang. Yang sudah benar-benar taubat itu sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika aidan huwa tariqut taubah fil jumlati minal ma'asi. Yakunu biqat'il a'dha al-khati'ah kal lisani fil kadhib wa dzakar fiz zina wa faq'il 'ain fin nadhar lil ajnabiyyah. Top banget ya. Habis di kita ini. Ya. Jadi taubatnya bukan di dalam masalah itu saja, di dalam semua kemaksiatan. Ya. Misalnya memotong anggota tubuh yang maksiat seperti lisan di saat dia bohong. Orang dulu kalau bohong lisannya dipotong. Iya. Kalau seandainya zina, zakarnya dihilangin. Potong zakarnya. Enggak tanggung-tanggung itu. Zaman sekarang berzina cerot-cerot biasa saja. Iya. Kalau dulu Masya Allah banget. Habis deh kalau seandainya udah dipotong, disunatin, ya Allah. Ya. Dan dulu itu kan tanya tuh sama Kang Jaidi tuh. Dia, kalau dulu kan nggak ada yang namanya obat bius. Dipotongnya kayak apa? Cerot. Wah Allah, enggak. Iya. Allah, alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dicongkel itu yang namanya mata ketika melihat perempuan yang tidak halal. Habis di mata ente nih. Iya. Ente tadi aja jalan menuju ke Maqam Habib Muhammad, berapa banyak perempuan yang kamu lihat itu? Iya. Udah nggak tahu tuh dosanya banyakan mana daripada pahalanya itu. Khamsun yufattirna shaim. Yang terakhir di situ adalah an-nadharu bisyahwah. Aduh. Wis. Enggak tahu Mualim terus enggak ziarahnya. Oh enggak ada ziarah. Oh begitu. Alhamdulillah. Ya sudah enggak usah ahsan itu, tidak ada ziarah itu. Ziarahnya dari sini aja. Soalnya kalau ziarah ke sana ya Allah sudah berapa banyak tuh perempuan-perempuan yang lucu-lucu dilihat itu. Ya nafsunya antum kan tinggi-tinggi, udah nafsunya tinggi, puasa lagi, setannya kan setan yang sudah puasa. Setan puasa ini Masya Allah ilmunya tambah dalam. Ya. Ammal ummatul Muhammadiyah fa inna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sahala laha tariqat taubah wa akhbara annahu yaqbaluha wa ya'fu anis sayyi'at. Adapun umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan taubat. Iya, dan memberitahukan bahwa beliau Allah menerima dan memaafkan daripada kesalahan, wa annahu yafrahu biha ashadda min farahil biwaladiha radhi'il ghaib anha. Sampai-sampai senangnya Allah Subhanahu wa taala itu diperumpamakan seperti senangnya seorang ibu, ya, yang bertemu dengan apa namanya radhi ketika dia sudah pergi itu. Kan biasanya ketika ibu, orang-orang dulu seperti Sayyidatina Halimah itu kan menjadi apa namanya tukang susunya Nabi Muhammad SAW. Ketika beberapa tahun kemudian kembali menyerahkan kepada Sayyidatina Aminah, bagaimana bahagianya Sayyidatina Aminah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Walaupun kita harus bedakan antara bahagianya Allah, senangnya Allah dengan senangnya makhluk. Iya, jangan disamakan dong. Khalafatul hawadis. Ya karena makhluk itu senangnya urusan-urusan bangsa hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi senang Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang bertobat, yaqbaluha wa ya'fu anis sayyi'at. Al-Qur'an mengatakan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa yang melakukan keburukan, zalim pada dirinya, istighfar,
maka dia akan dapat ya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahimah. Enak kan? Ya, nggak pakai potong lisan, nggak pakai potong dakar, wah, ya, nggak pakai congkel mata, tinggal malam-malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, selesai. Ya, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah iftidahu ashabil ma'asi minhum. Faqad kana banu Israil idza adnaba ahaduhum dhanban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darih fulan fa'al kadza wa kadza wa kaffaratuha kadza wa kadza wa yara dhalikal khass wal 'am. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuka ya kejelekan-kejelekannya itu. Jadi orang Bani Israel ketika melakukan satu dosa atau melakukan maksiat, tertulis tuh di depan pintunya tuh, ya, melakukan zina misalnya, ya, kafarohnya ini dan itu dilihat bukan cuma orang khos, tetapi juga orang am. Jadi kalau seandainya di rumah itu malam-malam maling misalnya, udah tulisannya tuh. Ya, fulan bin fulan nyuri ayam, ya, kafarohnya potong tangan. Misalnya fulan bin fulan ngintip, kafarohnya colok matanya. Ya, fulan bin fulan zina, kafarohnya potong dakarnya. Wah, Masya Allah, berat banget. Iya, makanya kita ini dibikin sesuatu sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dulu masuk ke dalam sorga, itu heran malaikat itu. Tetapi lebih lagi kalau zaman sekarang orang masuk neraka, itu malaikat sampai heran. Iya, orang zaman sekarang bisa masuk neraka, membikin kaget malaikat, kok bisa gitu lah. Umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kebaikan-kebaikan, pintu surga terbuka, pintu itu 8, gampang banget masuknya, tapi dia nggak masuk ke neraka, masuk ke dalam surga, justru masuk ke dalam Nah, kalau Bani Israel masuk ke dalam surga, itu membuat malaikat aneh loh, karena berat banget tempo dulu tuh, ibadahnya berat, kemudian juga yang antum paham tadi sangat berat sekali. Ammal ummatul Muhammadiyah fa inna Allah Ta'ala tafaddala 'alaiha bis-satr. Adapun umat Nabi SAW itu mendapatkan karunia dengan satar, dengan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mau melakukan maksiat apapun, nggak ada rumah kita ada tulisannya itu, ya, tulisan bahwa fulan bin fulan maksiat, fulan bin fulan, nggak ada ceritanya, benar-benar ditutup sama Allah. Kama thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mujahirin, orang-orang yang menampakkan dengan kemaksiatan itu tersebut. Ini menjadi satu catatan nih buat antum nih. Ya, di dalam kalimat mujahirin ini. Wa inna minal jihar ay ya'mala ar-rajulu bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshif sitrallah anhu. Ini banyak nih kalangan kita nih, ya. Bagaimana kelompok jihar ini, dia melakukan satu pekerjaan di waktu malam, ya, di waktu pagi ditutup sama Allah. Cuma dia cerita sama temennya tuh, ya, tadi malam saya melakukan ini, melakukan itu, kemaksiatannya tuh diceritakan. Kan biasanya kita itu banyak yang cerita tentang keburukan kita. Tempo-tempo dulu bahwa antum pernah jadi playboy, ceritain di tempat ini. Gak usah cerita playboy model-model antum, playboy dari mana? Emang ada yang mau? ya Allah, yang gak usah cerita-cerita. Ini biasanya ceritain di tempat ini nih. Allah Subhanahu wa taala sudah nutupin, tapi nanti di akhirat bakal dibuka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah nutupin, mereka itu langsung pada mengadu, ya Allah, dia itu melakukan ini dan itu, dan dia cerita sama saya.
Kata Allah, ente sudah anak tutupin, kenapa ente buka-buka sendiri? Salah ente sendiri dong. Ya Allah, kan berat itu. Jadi kalau maksiat tutup aja, ya, nggak usah cerita sama yang lain. Kalau sudah cerita ya masya Allah, kebaikan kamu tutup, keburukan juga kamu tutup sudah. Kamu tidak perlu menceritakan kebaikan kepada siapapun. Orang-orang dulu, ya, sampai di dalam melakukan kebaikan itu tidak mau diketahui orang. Ada satu orang kaya raya, saking takutnya dia beramal, masukin duit di kantong, kemudian dilemparkan di pasar. Dilemparin, ya, karena takut ketahuan orang. Ya, zaman sekarang kan tahu sendiri, ya, pasti belum apa-apa udah kemana-mana itu. Ke Indonesia sudah masuk Facebook, masuk WA, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Besoknya di pasar itu ribut, ada perempuan lacur yang menemukan duit. Akhirnya si orang tadi, ya Allah, berarti salah alamat nih saya ngasih nih. Kenapa harus yang menemukan itu perempuan lacur? Padahal kan pengennya memberikan kepada orang yang baik pastinya. Ya sudah, kita coba lagi malam. Akhirnya malam juga masukin duit kantongnya dia, lemparin di pasar. Besoknya berita santer lagi, yang menemukan perampok. Ya Allah, ini ceritanya gimana lagi nih? Tapi subhanallah, karena keikhlasan orang tadi, ya, itu si perampok dalam beberapa lama kemudian jadi orang baik, benar-benar tobat gara-gara makan daripada makanan yang sudah dilemparkan tadi. Ya, tukang zina juga berhenti tuh daripada maksiatnya, dari zinanya, gara-gara mendapatkan duit itu tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala merubah tuh, karena keikhlasan tadi. Ya, tidak mau dibuka. Ya, yang kita sering as-shadaqatus sir tutfi ghadabar Rabb. Ya, makanya kalau kita lihat sejarah tentang Sayyiduna Syekh Bakar bin Salim misalnya, Sayyiduna Syekh Bakar bin Salim itu kan sampai ada, dulu pernah saya dengar cerita tentang Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu, ya, karena Syekh Abu Bakar bin Salim itu sampai mengatakan, kalau seandainya tidak malu kepada Nabi Muhammad, saya akan padamkan api neraka jahanam. Itu kan top banget bahasanya itu. Neraka jahanam mau dimatiin lu sama siapa? Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Jadi kalau bangsa Al-Muhdor, Al-Haddar itu semuanya daripada Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Sehingga beliau waktu itu berdebat dengan kelompok-kelompok yang merasa aneh dengan ucapan tersebut itu. Lalu yang saya ingat itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memadamkan murkanya ketika orang bersedekah sir tadi. As-shadaqatus sir yutfi atau tutfi ghadabar Rabb. Nah, sedangkan Sayyidina Syekh Bakar bin Salim tiap malam beliau itu keluar ngisi apa namanya? Bak di Hadramut. Hadramut itu kan banyak bak-bak itu, diisi setiap malamnya sama Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Dan tidak ada orang yang tahu. Allah, sampai subuh baru pulang. Ya pantas saja kan demikian itu, karena sudah mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun yang kita dengar tentang Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin sembayangnya berapa? 1000 rakaat setiap malam. Dan bukan itu yang ingin saya bahas. Yang saya bahas adalah ketika telah sholat beliau membagikan itu yang namanya makanan tanpa diketahui oleh orang. Jadi kayak Robin Hood zaman sekarang nih. Ya, jadi ketok pintu, yang jelas tidak diketok pintu sekalipun, begitu pagi-pagi orang menemukan makanan sudah tersedia. Jadi dulu itu sampai tidak ada di kota Madinah tukang ngemis. Setelah meninggalnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, banyak pengemis tuh. Ya, mereka nggak tahu tuh. Tahu-taunya setelah Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, ya, nggak ada yang ngirim lagi. Dan ternyata memang ada tanda-tanda, ya, ketika meninggal itu dilihat di sininya benar-benar hitam itu.
karena banyak nganggul sih. Beliau tidak menyerahkan kepada pembantu-pembantunya, tetapi panggul sendiri. Ya, makanya ada 2 tanda hitam. Ya, yang pertama di bawah mata. Bukan di batuk loh. Padahal sembayangnya 1000 rakaat ini. Sembayangnya 1000 rakaat ininya nggak hitam, nggak, biasa-biasa saja. Teman saya 2 rakaat hitam banget. Ini baru tobat loh, baru tobat, dia preman banget. Ya, baru tobat, preman, bener-bener preman. 3 hari 4 hari, ya Allah, hitam banget. Saya bilang ahli ibadah banget nih orang, top banget tuh. Iya. Padahal Imam Ali Zainal Abidin sembayangnya berapa? 1000 rakaat, tetapi beliau tidak ada di sininya hitam, yang ada justru di sini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu bukan sesuatu yang dohir. Kalau seandainya sesuatu yang dohir, bagaimana dengan orang-orang Afrika? Nggak kelihatan, mung hitam, mukanya lebih hitam daripada bekas sujud itu loh. Ya kan nggak terlihat banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi ini bagi orang yang memang sengaja di dalam membuat itu. Kalau seandainya tidak sengaja, ya tidak ada masalah. Ada orang yang banyak ibadah yang memang ada hitamnya, no problem kan. Tapi yang jadi masalah ketika mereka baru beberapa hari kemudian hitam, itu yang membuat kita kaget. Ini caranya bagaimana ini? Ya, ada hitam-hitamnya ini. Yang saya takutkan hitam-hitam itu ada niat, ya, untuk menampakkan ibadah. Ini kan masalah. Iya kan, orang menyembunyikan ibadah, justru ini ditampakkan, kan kelihatan banget nih batuknya gara-gara sujud, walaupun sujudnya nggak banyak, baru tobat 3 hari kok bisa hitam itu. Sedangkan Imam Ali Zainal Abidin, ya, itu sudah bertahun-tahun ibadah 1000 rakaat, tetapi sama sekali tidak ada tanda itu tersebut. Shallu ala Muhammad. Ya, jadi begitu banyaklah orang-orang yang beramal, ya, yang mereka ketika beramal kebaikan itu mereka sembunyikan. Jadi antum juga jangan buka dong, ya, seperti terjadi di zamannya Sayyidina Ibrahim, Sayyidina apa namanya, Malik bin Dinar apa Ibrahim bin Adham itu. Jadi antara 2, ya, beliau datang ke satu santrinya atau muhibbin, ya, ketika beliau mau sholat, ya, lalu beliau itu mau pinjam sajadah. Nah, kemudian si orang tadi bilang, nah ambilkan sajadah tuh, ya, yang haji tahun kemarinnya lagi. Oh, karena haji udah 3 kali, ya. Kata Sayyidina Ibrahim, ya Allah, dalam waktu 1 detik 3 hajian batal. Ya, karena dia menampakkan itu, ya. Masya Allah, ya memang berat buat orang-orang seperti kita itu, ya. Jadi jangan sampai ketika kita maksiat kita membuka kepada teman-teman kita, karena itu akan menjadi masalah, ya. Tutup, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab.